Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian serta mitra muslim dimanapun semuanya berada yang saya cintai, alhamdulillah pada malam hari ini meskipun kondisi hujan begitu derasnya, Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk tujuan yang sangat mulia, yang karenanya para malaikat rela untuk meletakkan sayap-sayapnya. Makanya dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua hadirin yang ada di sini juga mitra muslim semuanya yang juga ikut mendengarkan bersama kita, semoga semuanya tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Wa man salaka tariqan, barang siapa yang menapaki suatu jalan, yaltamisu fihi 'ilman, dia mencari ilmu pada jalan itu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Dia mengumpulkan kita semua bersama-sama di sini pada malam hari ini, kelak akan mengumpulkan kita bersama-sama di surganya tanpa azab dan hisab. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian dan mitra muslim dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian, fi rasulillah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal semacam ini, tentunya kita sebagai orang-orang mukmin yang mengaku mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita senantiasa mengikuti gerak beliau, terutama akhlaknya, yang pada malam hari ini kita akan membahas bersama. Apalagi dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsinakum akhlaqa." Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling saya cintai dari kalian, wa aqrabikum minni majlisan, dan yang paling dekat duduknya dengan saya, kata beliau, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ahsinakum akhlaqa, adalah orang-orang yang paling mulia akhlaknya dari kalian. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan pertemuan pada malam hari ini
kita tentu tidak bisa langsung mengupas tuntas mengetahui seluruh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dipelajari dengan satu kali pertemuan. Kalau kita menganggap dengan satu kali pertemuan ini kita langsung mengetahui semua akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sama sekali mungkin tidak bisa dikatakan sebagai berita yang benar, karena akhlak beliau itu meskipun dipelajari setiap hari dalam bentuk durus di masjid itu butuh tahunan. Apalagi kita mesti mengamalkan akhlak-akhlak beliau itu. Makanya bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan semua mitra muslim yang ingin mengetahui lebih luas tentang akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan merujuk kepada kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, juga kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi, juga kitab Ad-Dalail Dalailun Nubuwah karya Imam Baihaqi, serta kitab-kitab sirah. Insyaallah kalau kita mempelajarinya kita akan tahu seberapa mulia dan agung akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya diamanahi untuk menyampaikan materi yang sangat mulia ini, saya mencari sumber-sumber data. Itu sudah saya ringkas ada 20 halaman. Subhanallah. Itu kalau disampaikan dalam waktu yang antara maghrib dan isya ditambah sedikit itu mungkin kita belum dapat apa-apa. Akhirnya saya ringkas lagi menjadi 10 halaman. Ini pun saya kira masih sangat banyak. Ini makanya saya akan menyebutkan poin-poin yang saya anggap penting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada saya dan kita semua yang ada di sini. Karena ada sebuah kaidah yang mengatakan ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Kalau kita tidak bisa mendapatkan semua, ya tidak ditinggalkan semua. Kalau kita tidak bisa mendapatkan semua, minimal beberapa lah yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Karena itu nanti insya Allah saya akan hanya menyebutkan beberapa hadis, satu atau dua. Sebetulnya setiap poin ada banyak hadis. Misalkan akhlak beliau bersama pembantu, akhlak beliau bersama anak-anak kecil, akhlak beliau bersama para musuhnya, akhlak beliau bersama orang kafir secara umum, akhlak beliau bersama istri-istrinya, akhlak beliau bersama dengan sahabat secara umum. Ini pun saya kira waktunya insya Allah tidak mencukupi, tapi mudah-mudahan kita akan mengetahui meskipun itu nanti tidak semuanya. Dan tentunya masyarakat muslimin hadirin yang ada di sini, ini sangat pertemuan kita. Jangan dengan satu kali pertemuan ini kita bisa langsung mengatakan mengetahui seluruh akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Mas Zubair. Baik, memang tidak akan cukup waktu kalau kita mengurai semuanya begitu Ustaz ya. Namun ada beberapa hal penting yang barangkali harus kita ketahui dari akhlak dan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin perlu disampaikan dari beberapa poin penting Ustaz dari kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita mengingat bahwa merangkum kepribadian dan akhlak Rasulullah SAW ketika para sahabat menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, akhlaquhu al-Qur'an, karena kulluhu al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an itulah akhlak Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sepatah kata pun yang diucapkan tidak pernah terucap dari hawa nafsunya, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa digambarkan seperti apa keagungan dan keluhuran budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang akhlak beliau bersama para pembantu. Jadi dari Ma'rur bin Suwaid, ya, dia mengatakan saya berjumpa Abu Dzar radhiyallahu anhu di Robadah. Robadah itu daerah mungkin setelah Madinah yang namanya Robadah. Kemudian Ma'rur ini mendapati Abu Dzar memakai baju yang sangat indah
budaknya juga memakai baju yang sangat indah. Ma'ruf berkata, ini kan cuma budak, masa kok dikasih baju sebaik itu? Mestinya kan yang memakai itu Anda, kemudian budak itu dikasih baju yang lain. Apa kata Abu Dzar? Dia mengatakan bahwasanya saya dulu pernah mencaci seseorang dengan ibunya. Mungkin mengatakan ibunya itu orang hitam atau apa. Kemudian orang itu mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul marah dan mengatakan, innaka imru'un fika jahiliyah. Kamu wahai Abu Dzar seseorang yang ada sikap jahiliyahnya. Nah, kemudian tentang membantu beliau mengatakan, ya, ikhwanukum, ya, tentang membantu ini beliau mengatakan, ikhwanukum, mereka adalah saudara-saudara kalian, ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah menjadikan mereka di bawah tangan kalian. Faman kana aqulu tahta yadihi, barang siapa yang saudaranya ada di bawah tangannya, di bawah kekuasaannya, falyut'imhu mimma ya'kul. Hendaknya dia memberinya makan dari apa yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbas, mengenakan kepadanya pakaian yang dia kenakan. Wala tukallifuhu ma yaghlibuhum, dan jangan memberikan tugas kepada mereka, memberikan pekerjaan yang mereka tidak kuat untuk melakukannya. Fa in kallaftumuhum, jika kalian memberikan pekerjaan yang berat kepada mereka, fa'inuhum, maka bantulah mereka. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi sama, tidak ada perbedaan antara majikan, membantu, semuanya sama. Kalau kita makan enak, sama, membantu juga makan seperti itu. Kalau kita makan, kalau kita menggunakan pakaian bagus, membantu juga menggunakan pakaian yang bagus. Itulah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ganti kepada hadis berikutnya, saya tidak akan memaparkan dengan panjang lebar karena masih banyak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, khadamtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Mari kita bayangkan, tidak 10 hari, tidak 10 bulan, tapi 10 tahun. Kata Anas, wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta. Beliau tidak pernah mengatakan sesuatu yang saya kerjakan, tidak pernah beliau bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Wala li syai'in taraktuhu lima tarakta, dan tidak pernah menanyakan terhadap sesuatu yang saya tinggalkan. Beliau tidak pernah bertanya, mengapa kamu tinggalkan ini? Subhanallah. 10 tahun, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya. Kadang-kadang ada kondisi susah, kondisi bahagia, kondisi lapar, kondisi kenyang, tapi subhanallah, anak tidak pernah mendengar Rasul bentak dia, mengapa kamu tak melakukan ini, mestinya kamu melakukan itu. Mari kita lihat bagaimana akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak sampai di situ, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini sampai, jadi betapa beliau perhatian kepada para pelayan, itu sampai mikir, kenapa kok nggak nikah si pembantunya itu. Jadi ada sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Sahabat yang diriwayatkan adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, yang pernah dia itu dikatakan dalam riwayat Sahih, ya, dalam riwayat Muslim, dia mengatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, ya Rabi'ah, sal, mintalah. Dia mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta wahai Nabi agar saya itu menjadi pendamping Anda di surga. Apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bikafratis sujud. Maka tolonglah saya, ya, ala nafsika, untuk membantu kamu itu bikafratis sujud, dengan banyak sujud, dengan banyak sholat. Nah, sahabat inilah yang sekarang ditawari Nabi SAW untuk menikah. Ya Rabi'ah, laki-laki yang bukan perempuan. Ya Rabi'ah, ala tatazawwaj. Wahai Rabi'ah, tidakkah kamu menikah? Kata Rabi'ah, la wallahi ya Rasulullah, tidak demi Allah ya Rasulullah, ma uridu an atazawwaj, saya tidak ingin menikah. Ala
memelihara wanita karena butuh biaya ketika ada istri yang perlu ngasih makan dan lain sebagainya. Alasan kedua, wa ma uhibbu an yushghilani anda syai'. Saya tidak ingin ada sesuatu pun yang menyibukkan saya dari Anda. Nah, pada kesempatan yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyainya dan Robi'ah menjawab hal yang sama. Kemudian Robi'ah mikir, iya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan yang paling ngerti tentang kebaikan dunia dan akhirat saya. Nanti kalau misalnya beliau menanyai saya tak bilang iya. Nah, kemudian pada kali yang ketiga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Robi'ah, ala tatazawwaj, wahai Robi'ah, tidakkah engkau menikah? Dia mengatakan, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, murni bima syi'ta, perintahkan kepada saya apa yang Anda kehendaki. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, intolid ila ali fulan, pergilah kepada keluarga si fulan. Kemudian disuruh bilang kepada mereka bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melamar putri kalian untuk saya, dan setelah itu sudah terjadi pernikahan itu. Kemudian kepada pembantu yang lainnya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, betapa beliau itu sangat perhatian. Jadi beliau itu perhatiannya bukan kepada pelayan yang muslim saja. Ada pelayan non muslim Yahudi, jadi dia biasa melayani beliau. Ketika sakit, beliau senantiasa mengunjunginya. Nah, ketika kondisi sakitnya semakin parah dan hampir meninggal dunia, Nabi datang, ya, beliau kemudian duduk di samping kepalanya dan mengajaknya masuk Islam. Kemudian ketika diajak masuk Islam ini, si Ghulam Yahudi ini melihat kepada bapaknya, maksudnya minta pendapat. Bapaknya bilang, Atik Abul Qasim, ya, taatilah Abul Qasim. Dan setelah itu si Ghulam ini meninggal dunia. Ketika keluar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Ini sedikit tentang betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mulia akhlaknya bersama para pelayan beliau. Sekarang, ya, silakan Mas mungkin ada ya. Iya, setelah akhlak beliau bersama para pelayan, ya, pelayan di sini masuk muda dan lain sebagainya. Sekarang akhlak beliau bersama anak-anak kecil. Jadi yang pertama itu beliau senantiasa memberi support, ya, kepada anak-anak kecil untuk menuntut ilmu dan untuk berkumpul dengan para ulama, ya, berkumpul di majelis ilmu bersama beliau. Nah, ini subhanallah sangat besar faedahnya, ya. Anak semakin banyak pengetahuannya, kemudian dia merasa dimuliakan, menjadi pede, ya. Cuma dengan catatan orang tua harus mengajari anak itu adab-adab ketika di majelis. Nah, hal semacam ini dibuktikan oleh perkataan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghulaman. Sungguh saya dulu itu pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ghulam, seorang bocah. Fa kuntu ahfadhu anhu, maka saya menghafal dari beliau. Fama yamna'uni min al-qawli, maka tiada yang menghalangi untuk berbicara, ya. Jadi karena disemangati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Samurah bin Jundub, tiada yang menghalangi saya untuk berbicara, illa annaha guna rijalan hum asaddu minni, ya. Tidak ada yang menghalangi saya berbicara kecuali karena di sana itu ada orang-orang yang jauh lebih tua dari saya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama anak-anak kecil senantiasa mensupport mereka untuk thalabul ilmu. Kemudian contoh yang lainnya, beliau senantiasa, ya, mengakrabi anak kecil itu dengan memberikan hadiah. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan adalah kaum muslimin, ya, manusia ketika mereka itu mendapati buah pertama panen,
itu mereka membawa buah itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawanya, beliau mengatakan, Allahumma barik lana fi samarina, ya Allah berkailah untuk kami dalam buah-buahan kami, wa barik lana fi madinatina, dan berkailah untuk kami di Madinah kita ini, kota kita ini, wa barik lana fi sa'ina, berkailah pada sa' kami, wa barik lana fi muddina, berkailah kami pada mud kami. Mud itu segini ya, kalau satu sa' itu berarti 4 mud, seperti itu. Nah, Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluk, ya Allah sesungguhnya Ibrahim adalah hamba engkau dan kekasih engkau, wa nabiyyuka dan nabi engkau, wa inni abduka, dan sesungguhnya saya juga hamba engkau, wa nabiyyuka, dan nabi engkau. Ya. Nabi melanjutkan, wa innahu da'aka li Makkah, sesungguhnya dia minta kepada engkau agar memberkahi Makkah, maka saya minta kepada engkau agar memberkahi kota Madinah. Seperti itu. Nah, setelah selesai, beliau memberikan buah itu kepada anak kecil yang ada di situ. Kata Abu Hurairah, "Tsumma yad'u asghara walidin fayu'tihi dzalika tsamar." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil anak yang paling kecil yang ada di situ, terus beliau memberikan buah-buahan tadi. Subhanallah. Contoh yang lain, perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil. Terkadang kita kan biasa berbohong kepada anak kecil, nah sini tak kasih, biar datang tapi kan dikasih. Nah, pada suatu ketika kata Abdullah bin Amir radhiyallahu an, da'atni ummi yauman, pada suatu hari ibuku memanggil saya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah kami. Faqalat, ya, faqalat, maka ibu berkata, ha ta'ala ukhti, hei kamu kesinilah, tak beri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada si ibu ini, wa ma'arudni an tu'tihi, apa yang ingin kau berikan kepadanya? Ibunya Abdullah bin Amir berkata, ukhtihi tamran, saya ingin memberikan kepadanya kurma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama innaki law lam tu'tihi, ketahuilah jika engkau tidak memberikan itu kepadanya, kutibat alaiki kibah, maka dicatat bagimu satu kebohongan. Jadi sampai kepada anak kecil sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berbohong. Kemudian contoh yang lainnya, ya, bentuk pendidikan beliau agar anak kecil itu semakin berhati-hati biar tidak sembarangan makan makanan yang haram. Ya, itu di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika Hasan itu memakan kurma dari barang sedekah, beliau mengatakan, kuh, mungkin bahasa kita, jangan, tetapi ini adalah dengan bahasa Persia. Ama ta'rif anna la na'kul sedekah, tidak tahukah engkau bahwa kita itu tidak boleh makan sedekah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat begitu perhatian kepada anak kecil. Seperti juga perhatian beliau kepada Umar bin Abi Salamah. Ketika dia itu mengatakan, kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya dulu anak kecil yang ada dalam perawatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kanat yadi, dan tangan saya tatishu fi sahifah. Tatishu itu mungkin comot sana, comot sini di piring itu ketika makan bersama banyak orang. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mari kita perhatikan, kita muslim semua dan hadirnya ada di sini. Kita sering mendapati orang itu makan tanpa bismillah dengan tangan kiri. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pendidikan beliau kepada anak kecil. Beliau mengatakan, ya gulam, wahai anakku, sambillah, baca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan kamu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan-makanan yang dekat dengan kamu. Kata Umar bin Abi Salamah, fama
zalat tilka ni'mati ba'du. Maka sejak itulah, seperti itulah cara makan saya sampai saat ini. Seperti itu. Ya, silakan Mas Zubair, kemudian ada sesuatu. Baik, menarik sekali, dan mitra muslim saya informasikan bahwa nanti juga saya persilahkan Anda untuk bertanya. Silakan bisa Anda sediakan beberapa pertanyaan. Nanti akan kita buka 3 pertanyaan untuk Anda yang hadir langsung di Masjid Al-Irsyad pada kesempatan kali ini, dan juga saya mengundang mitra muslim yang saat ini menyimak melalui 93,8 FM Suara Muslim Surabaya dan juga melalui 96,2 FM Samara Tulungagung. Mitra muslim, saya informasikan juga bahwa rekaman kajian ini dan serta juga kajian-kajian rutin di Masjid Al-Irsyad Surabaya sebelumnya bisa Anda dapatkan melalui website Masjid Al-Irsyad Surabaya dengan mengklik www.masjidalirsyadsurabaya.com. Saya ulangi, www.masjidalirsyadsurabaya.com. Saya ulangi 3 kali, www.masjidalirsyadsurabaya.com. Anda bisa kunjungi website Masjid Al-Irsyad untuk mendapatkan rekaman kajian Kausar, kajian udara silaturahim Masjid Al-Irsyad Surabaya. Atau mitra muslim juga bisa mendapatkan rekaman kajian ini berupa kaset DVD dengan menjadi donatur tetap Masjid Al-Irsyad Surabaya. Caranya Anda bisa dapat menghubungi kantor Takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya, Jalan Sultan Iskandar Muda 46 Surabaya. Anda bisa catat nomor teleponnya 031 329 8993. Saya ulangi, 031 329 8993. Atau Anda bisa langsung datang ke Masjid Al-Irsyad Surabaya di Jalan Iskandar Muda 46 Surabaya. Ustaz bicara keluhuran pribadi Rasulullah SAW hingga ke pembantu sekalipun, hingga ke anak kecil sekalipun, Rasulullah tidak membeda-bedakan, bahkan posisinya sebagai nabi, sebagai kepala negara, sebagai orang yang sangat dihormati. Ustaz, kalau menghadapi musuh-musuhnya ini Ustaz, karena kita terkadang baik kepada orang-orang kita sendiri, tapi terkadang kepada musuh kita. Pernah satu ketika Rasulullah dilempari batu-batu, dilempari bebatuan oleh orang Yahudi, tapi apa yang dikatakan Rasulullah bukan marah, tapi Allah muqtiqawmi bainahum la ya'lamun. Begitu, silakan Ustaz. Ya. Terima kasih Mas Zubair. Jadi ini tadi yang mau saya sampaikan. Sekarang akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama musuh-musuhnya. Tentunya musuh itu kan, kalau kita mengatakan musuh pasti kita benci dan kita ingin itu mungkin membuat dia bagaimana agar menderita, kan seperti itu. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tadi yang disampaikan Mas Zubair, ya, tapi itu bukan dengan orang-orang Yahudi, tapi dengan orang-orang yang ada di Taif. Ketika beliau sudah di kota Makkah, kemudian datang ke Taif, malah di sana dilempari batu, dan yang melempari itu adalah para budak dan anak-anak kecil, ya. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian beliau itu beristirahat di sebuah kebun, ya. Maka di situ datang Jibril bersama Malakul Akhsyabain. Ya, Malakul Akhsyabain itu ya malaikat yang menjaga 2 gunung antara Makkah dan Taif itu. Nah, si malaikat tadi mengatakan, ya Muhammad, murni bima syi'ta. Wahai Muhammad, perintahkan kepadaku sekehendakmu. In syi'ta atbaqtu alaihi bil akhsyabain. Kalau kamu mau, saya akan menjatuhkan 2 gunung al-akhsyabain ini kepada mereka semua biar mati jadi satu, begitu. Nah, kalau kita mungkin ya silakan, mereka sudah kurang ajar, mungkin seperti itu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi sebagaimana dikatakan Mas Zubair, dia mengatakan begini, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Kemudian contoh yang lain ketika perang Uhud, ya. Ini saya menjelaskan 2 contoh saja karena nanti ada sikap beliau secara umum kepada orang-orang kafir, yaitu
Jadi ada seseorang yang bernama Abdullah bin Qami'ah. Ketika perang Uhud ini, dia itu melukai kepala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga orang-orang musyrik yang lain itu juga berusaha bagaimana agar membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika darah mengucur pada wajahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Allah, mahdi biqaumi fa innahu la ya'lamun. Mohon maaf rupanya yang tadi itu pada kisah ini. Sementara yang bersama Malakul Akhsyabain tadi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Tapi saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Jadi ketika bersama orang-orang Taif ini tadi ya, doanya Allah tidak, tetapi ya Allah, ad'u Allah, semoga kepada Allah agar mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun. Kemudian bersama Abdullah bin Qami'ah pada perang Uhud, sambil mengusap darah dari wajah beliau mengatakan, Allahumma hdi biqaumi fa innahu la ya'lamun. Dan contoh lainnya ketika ada orang Yahudi mengucapkan assalamualaikum, Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat itu kan marah sekali ya. Dia mengatakan jawaban Aisyah seperti ini, alaikumussamu wal la'nah, alaikumussamu wal la'nah. As-sam itu kematian. Jadi atas kalian as-sam kematian dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Mahlan ya Aisyah. Wahai Aisyah, tenang, santai, jangan seperti itu. Fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mencintai ar-rifq, kelemah lembutan pada setiap urusan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha masih marah dan mengatakan, tidakkah Anda mendengar apa yang mereka katakan? Kata Nabi, saya mendengar dan saya sudah mengucapkan wa'alaikum. Itu saja. Jadi beliau bukan marah atau apa, tapi cuma wa'alaikum. Dan seperti itulah kalau misalnya ada orang non muslim berucap salam kepada kita, kita mengucapkan wa'alaikum. Sementara sekarang akhlak beliau bersama orang-orang kafir secara umum. Kalau tadi bersama musuh-musuhnya, ini bersama orang-orang kafir secara umum. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menguasai kota Makkah, ya, sudah menguasai kota Makkah, kemudian Ka'bah itu kan ada kuncinya, dan yang memegang kunci itu ada orang tersendiri sejak dahulu. Dia bernama Utsman bin Tolha. Ketika datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia ingin mengambil kunci itu agar nanti yang mengurusi hijabah, maksudnya memberikan mengganti kain Ka'bah, juga yang mengurusi as-siqaya, yang memberi minum para jamaah haji itu dari Bani Hashim. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, ha miftahaka ya Utsman. Jadi Utsman yang kafir itu dipanggil, ha miftahaka ya Utsman, ini kuncimu wa Utsman. Al-yauma yaumu birrin wa wafa. Hari ini adalah hari bir, kebaikan, dan wafa itu kesetiaan dalam menepati janji. Jadi meskipun kafir ya, tetapi karena sejak awal ya Utsman bin Tolha ini yang memegang kunci Ka'bah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan kepada Bani Hashim, tapi tetap diberikan kepada Utsman bin Tolha. Contoh yang lainnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membuat ikatan perjanjian Hudaybiyah bersama orang-orang kafir, yang saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud untuk umrah dan tidak untuk perang, beliau dan para sahabatnya dicegah, tidak boleh. Kemudian membuat kesepakatan, ada banyak poin di situ yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya. Nah, setelah itu di antara inti daripada kesepakatan itu tidak ada perang antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik Makkah. Tapi rupanya orang-orang musyrik ini memerangi kabilah Khuza'ah. Khuza'ah itu kabilah yang juga musyrik, tetapi mereka itu ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin.
Sementara Banu Bakar ya, dan orang-orang Quraisy itu mereka membunuh orang-orang Khuza'ah, mendolimi dan lain sebagainya. Sampai ada seseorang yang bernama Amr bin Salim al-Khuzai. Dia berjuang dengan keras bagaimana agar sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sampai di kota Madinah, yang langsung dia katakan adalah minta tolong kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nusirta ya Amr ibn Salim, nusirta engkau pasti ditolong oleh Amr bin Salim. Nah, karena inilah maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena orang-orang kafir itu mereka tidak menepati janji, ya tidak menepati janji karena mereka menyerang sahabat kaum muslimin. Meskipun sahabat kaum muslimin ini orang-orang yang kafir juga, tapi dizalimi. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerahkan pasukan dan menaklukkan kota Makkah. Di sini, ya silakan. Nanti akan kita lanjutkan Ustaz Novi dan mitra muslim yang hadir di Masjid Al-Irsyad Surabaya pada kesempatan kali ini, serta Anda yang di rumah menyimak melalui 93,8 FM Suara Muslim Surabaya dan Mas Zubair. Jadi hadirin sekalian yang saya cintai dan mitra muslim yang ada di manapun Anda berada, rupanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga menyanjung beberapa orang musyrik. Di antaranya adalah beliau pernah menyanjung Suhail bin Amr, yaitu ketika yang diutus oleh orang-orang musyrik Quraisy ya, sebagai delegasi untuk mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Ketika beliau tahu yang datang adalah Suhail bin Amr, beliau mengatakan laqad sahula amrukum, karena Suhail kan tasdid kata sahul, mudah. Nah, beliau mengatakan puji kepada ini laqad sahula amrukum, insyaallah perkara kalian ini menjadi mudah. Karena memang ya Suhail bin Amr ini terkenal orang yang gampangan dan lain sebagainya. Meskipun nanti ada banyak hal ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh menulis bin Muhammad Rasulullah, dia nggak terima. Kata Suhail bin Amr, kalau memang kami mengakui engkau sebagai Rasul, pasti kami mengikuti Anda. Tapi tulislah bin Muhammad bin Abdillah, seperti itu. Ali menolak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menolak. Akhirnya Nabi Muhammad, karena beliau tidak tahu baca tulis, mana sih yang tulisan Rasulullah, biar saya hapus. Akhirnya beliau yang menghapus. Banyak cerita sebetulnya, cuma di sini yang menjadi inti adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyanjung Suhail bin Amr ini. Kemudian beliau juga pernah menyanjung Khalid bin Walid ketika masih musyrik. Ketika dia itu ya mungkin sangat kurang ajar ya dalam perang Uhud, juga dalam perang Ahzab melawan kaum muslimin. Ketika saudaranya yang bernama Al-Walid bin Al-Walid datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Al-Walid ini, aina Khalid, mana Khalid? Maksudnya kenapa dia kok belum masuk Islam? Al-Walid menjawab, ya'ti bidillah, insyaallah Allah mendatangkannya. Nah, kemudian Nabi mengatakan, ma mithluhu jahilal Islam. Jadi orang seperti Khalid ini gak mungkin dia gak ngerti Islam. Walau kana ja'ala nikayatahu wa jiddahu ma'al muslimin 'alal musyrikin kana khairan lahu. Andaikan kesungguhannya, kemudian penyerangannya yang sebegitu keras kepada kaum muslimin ini dia lakukan, dia serangan kepada orang-orang musyrik, pasti ini jauh lebih baik bagi dia. Wala qaddamnahu ala ghairihi, dan pasti kami akan mengutamakannya atas yang lain. Beliau juga pernah menyanjung Labid bin Rabi'ah yang waktu itu masih musyrik. Beliau mengatakan asdaqu kalimatin, kalimat yang paling jujur, yang paling benar. Qala asyair kalimatul Labid, yang diucapkan oleh penyair adalah perkataan Labid yang mengatakan ala kullu syai'in ma qalallahu batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil. Nah, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyanjung perkataan Labid bin Rabi'ah ini. Baik, saya persilakan mitra muslim yang hadir di Masjid Al-Irsyad untuk bertanya. Saya buka untuk 3 pertanyaan, saya persilakan. Dan juga Anda yang di rumah, sebelum nanti kita akan
juga membahas tentang bagaimana kepribadian dan akhlak Rasulullah SAW terhadap istri dan juga para sahabat yang lain. Karena memang yang banyak berinteraksi dengan Rasulullah adalah keluarganya, adalah istri-istrinya dan juga para sahabat yang senantiasa menemani Rasulullah SAW. Bagaimanakah perjalanan hidup dan interaksi Rasulullah SAW dengan para sahabat? Nanti kita akan membahas kembali bersama Ustaz Wafi. Sambil saya persilakan, Mitra Muslim silakan untuk bertanya kalau ada pertanyaan dari beberapa hal yang tadi sudah dibahas. Ada beberapa poin yang saya catat bahwa Rasulullah suka memuliakan orang lain, bahkan anak kecil, para pembantu diperlakukan sama. Bahkan ketika Rasulullah SAW bersama para pembantunya makan dengan makanan yang sama, berpakaian dengan pakaian yang sama, bahkan Rasulullah sangat lemah lembut terhadap musuh sekalipun. Dalam arti kita tahu posisi dalam interaksi dengan mereka, tahu kondisi bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Silakan, saya persilakan untuk Mitra Muslim yang hadir di Masjid Al-Ihsan Surabaya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz Wafi, saya belum jelas apa yang ditanyakan oleh moderator tadi. Moderator tadi menyampaikan satu ayat Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Di sini Allah Ta'ala menegaskan sifat daripada Rasulullah SAW itu keras atau tegas terhadap orang kafir. Tapi yang kita dengarkan dari Ustaz Wafi tadi, dia sangat lemah lembut kadang-kadang terhadap orang kafir, Akan memuji begitu, akan memuji. Mungkin kita diberikan satu gambaran kapan ketegasan itu bisa dilaksanakan dan kapan mungkin lemah lembut, kapan nggak gitu, bagaimana? Jadi yang dinamakan ketegas atau keras terhadap orang kafir mungkin bisa diberikan contoh sehingga kita bisa tergambar kapan kita harus tegas, ya, kapan kita berlemah lembut, artinya berinteraksi dengan mereka begitu banyak. Baik, silakan Ustaz Wafi langsung, dan nanti kalau ada pertanyaan bisa mengangkat tangan, dan juga yang di rumah silakan Mitra Muslim yang menyimak melalui 93,8 FM dan 96,2 FM sama Natulan Agung bisa ada telepon 0315624555. Silakan Ustaz Wafi. Ya, terima kasih Pak Abdul Rahman yang sudah bertanya. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar. Asyiddah itu sangat keras, ya, tegas terhadap orang-orang kafir. Kemudian ruhama'u bainahum, tetapi ruhama saling mengasihi di antara mereka. Nah, ini kan kebalikan kondisi kaum muslimin saat ini, ya, tegas kepada kaum muslimin sementara kepada non-muslim itu takut. Nah, ini yang bikin kehancuran kaum muslimin. Tadi yang ditanyakan Pak Amal, apakah mungkin secara secara mudahnya apakah tidak bertentangan begitu, ya? Jadi pada firman Allah Asy-Syiddah itu memang menjelaskan Nabi SAW, ya, itu tegas dalam waktu tertentu. Jadi sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah beliau membalas ketika didolimi secara pribadi. Kemudian ketika diberi pilihan dua perkara pasti ikhtara aisarahuma, memilih yang paling mudah. Kemudian waman tidak pernah membalas dendam ketika didolimi, tetapi illa an tuntahaka hurmatullah, kecuali kehormatan Allah ini diinjak-injak baru beliau sangat marah. Nah, contohnya adalah Abdullah bin Khattab. Abdullah bin Khattab ini
orang yang sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menghabiskan semua dananya itu untuk bagaimana untuk menjelek-jelekan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya 2 budak perempuan yang dia bayar khusus untuk menyanyikan nyanyi-nyanyi yang isinya mencela, menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nyanyian-nyanyian itu dijadikan nyanyian ditiru oleh anak-anak orang-orang kafir semuanya. Nah, ketika Fathu Makkah, ya, ketika Fathu Makkah, jadi memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tegas ketika perang, tapi ketika musuh sudah KO, ya, ketika Fathu Makkah, padahal mereka adalah orang yang senantiasa berusaha menyerang Nabi selama 13 tahun, tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menaklukkan kota Makkah, beliau bertanya kepada mereka, "Ma tazunnuna anni fa'ilun bikum?" Apa yang kira-kira kalian duga akan saya lakukan kepada kalian? Mereka mengatakan, "Akhun karim ibnu akhir karim." Saudara mulia, putra saudara mulia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini karena sudah KO, ya, Nabi memaafkan mereka. Idhabu fa'antum tulaqa, pergilah kalian semua sekarang bebas. Padahal mereka Masya Allah betapa bencinya selama 13 tahun. Nah, tetapi ada satu orang, Abdullah bin Khattal ini, ada seorang sahabat lapor kepada beliau. Abdullah bin Khattal ini muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Jadi muta'alliq itu apa ya, bergantungan dengan sitar kelambunya Ka'bah. Nah, itu tujuannya biar gak dibunuh begitu, karena memang Nabi mengatakan siapapun yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman, siapapun yang masuk rumahnya, pintu rumahnya, maka dia aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Tetapi karena ini orang ini itu memang sangat kurang ajar, kata beliau, idhabu faqtulu, pergilah dan bunuh dia. Jadi memang tegas dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam peperangan beliau tegas, tapi ketika orang-orang itu sudah menyerah, ya, sudah mereka nggak bisa melakukan perlawanan, itu diampuni sama beliau. Nah, ini yang mungkin harus kita bedakan asyidda dengan sikap tadi itu. Betul. Jadi asyidda memang dalam kondisi-kondisi mungkin pas berkecamuknya perang atau pada orang-orang tertentu, tetapi ketika tadi mereka sudah KO seperti kondisi orang-orang Makkah tadi, Nabi mengatakan idhabu fa'antum tulaqa. Rasulullah tegas ketika yang berkaitan dengan agama begitu saja, ketika hormatullah dilecehkan, ketika agama Allah dilecehkan, maka Rasulullah akan dengan tegas kepada para musuh-musuh Allah itu. Namun ketika berhadapan secara pribadi, berinteraksi secara umum gitu saja, Rasulullah sangat lemah lembut, dan bahkan kebiasaan Rasulullah memberi makan dan anaknya yang Yahudi, dan setiap saat dia menghina Rasulullah SAW hingga beliau wafat. Baik, silakan saya persilakan kembali kalau ada yang ingin ditanyakan, sambil nanti kita sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW ketika berinteraksi dengan istri-istrinya. Ini yang menarik Ustaz, karena Rasulullah paling banyak berinteraksi dengan istrinya dan sahabat-sahabatnya. Seperti apa nih Ustaz? Silakan. Iya. Jadi Rasulullah SAW ini kita muslim semuanya ketika bersama istri-istri beliau kan banyak. Nah, pada suatu ketika istri beliau yang bernama Sofia ini itu datang sambil menangis kepada beliau karena dikatakan oleh istri yang lain, yaitu Hafsah, ya, radhiyallahu anha, putri Umar bin Khattab, bahwa dia itu bintu Yahudi, putrinya orang Yahudi. Nah, Rasulnya bukan seperti sebagian kita yang masa gitu aja kok menangis gitu. Enggak, tapi beliau itu ngomongnya Masya Allah, menghargai perasaannya, ya, tidak meremehkannya, mendengarkan dengan seksama dengan dia. Nah, kemudian ketika menangis ini, beliau bertanya, "Ma kibki?" Apa yang membuatmu menangis? Sofia mengatakan, "Qalat li Hafsah inni bintu Yahudi." Hafsah berkata bahwa saya adalah putri seorang Yahudi. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, "Innaki la ibnatu nabiyyin." Engkau adalah putri Nabi. Wa inna ammaki la nabi, pamanmu adalah nabi. Wa innaki la tahta nabi, dan kamu juga di bawah seorang nabi. Fa fi
juga sebagai nabi dan dia istrinya nabi. Nah, setelah itu beliau berkata kepada Hafsah, ittaqillah ya Hafsah, takutlah kepada Allah wahai Hafsah. Kemudian Nabi SAW ini, hadirin semua yang saya cintai, itu ketika berada di dalam rumahnya itu, beliau itu membantu istri-istrinya. Ya mungkin kalau zaman sekarang yang mungkin membantu cuci piring, ya, atau mungkin membantu mencuci baju dan lain sebagainya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa kana sallallahu alaihi wasallam yahsibu na'lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yahsib itu memperbaiki sandalnya, wa yuraqqibu thawbahu, yuraq itu nambah. Jadi bajunya itu mungkin robek, ditambah, kemudian dijahit ya. Nah, itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Aisyah, fakana ta'amuluhu ma'a zaujatihi, ini komentar pensyarah hadis. Jadi interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri-istrinya itu berdasar pada ar-rahmah wal hub, jadi kasih sayang dan rasa cinta. Kemudian contoh yang lainnya itu beliau makan bareng bersama istri-istrinya itu. Sebagaimana dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan, "Kuntu ashrab," saya minum, fa unawiluhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang mungkin gelas itu saya berikan kepada Nabi, fayadhu fahu ala mawdi'i fiyah, maka beliau itu meletakkan bibir beliau itu pada tempat bibir saya. Subhanallah, sampai seperti itu. Nah, kemudian beliau juga tidak jarang memuji istri-istrinya, seperti salah satu hadis yang mengatakan, inna fadla Aisyah 'ala nisa, keutamaan Aisyah atas para wanita kafadli tharidi ala sa'ir ta'am, seperti keutamaan tarid atas seluruh makanan. Tarid ini nggak tahu saya apa itu, nama makanan, bentuk roti apa, atau yang bukan kulinernya. Baik, makanan istimewa begitu ketika itu berada di sana. Nah, kemudian contoh yang lain, kisah yang ya ketika seseorang mempunyai banyak istri, mari kita bayangkan Ummu Salamah radhiyallahu anha itu pernah mengirimkan makanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau saat itu ya bersama para sahabat, mungkin seperti kayak taklim seperti ini atau kumpul seperti ini, datang makanan. Aisyah radhiyallahu anha sangat cemburu bawa palu, langsung dipecah itu, dipecah makanan. Nah, sikap kita kalau dalam kondisi seperti itu bagaimana kira-kira? Bersama banyak orang ya, kemudian langsung datang istrinya saking cemburunya bawa palu, dipecah itu, nampak makanan terburai ke sana kemari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenangnya beliau mengambil makanan itu dan berkata kepada para sahabat, kulu gharat ummuhu. Beliau mengatakan itu 2 kali, kulu makanlah, gharat ummuhu, ibu kalian sedang cemburu, gitu aja. Subhanallah, itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukannya kemudian masuk ke dalam ditampar itu istri, tidak, tapi kemudian istrinya diingatkan. Terus apa? Ya kata Nabi, piring ganti piring, makanan ganti makanan. Jadi akhirnya Aisyah itu mengganti dengan makanan. Ini subhanallah betapa beliau itu orang yang bijak, orang yang bisa ngomong begitu. Belum nanti subhanallah banyak sekali kisah ya. Seperti beliau itu ketika Sofia kan dinikahi, setelah dinikah itu mau naik ke atas kendaraannya itu karena ada misalnya itu untuk ya bukan pelana ya, naik ke kendaraan itu loh. Nah, hanya beliau itu menurunkan diri dan menjadikan pahanya sebagai pijakan. Subhanallah. Jadi sampai seperti itu perhatiannya. Belum lagi ketika beliau itu berada di rumah Aisyah ya, karena waktunya waktu giliran Aisyah ya, itu beliau keluar diam-diam. Aisyah saking cemburunya diikuti itu Nabi pergi kemana? Kiranya pergi ke istri yang lain. Rupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kuburan Baqi. Jadi beliau mendoakan, mengangkat tangan berdoa di sana ya buat para penghuni Baqi. Nah setelah itu beliau balik. Ketika balik Aisyah langsung balik ke rumah sambil ngos-ngosan. Terus pura-pura tidur, Nabi datang.
dan ketahuan itu beliau mengatakan la tukhbirini au la yukhbiruni al-latiful khabir. Jadi ayo beritahu saya, kalau tidak pasti Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada saya. Akhirnya dia ngaku. Beliau enggak kasar enggak apa, cuma bilang tadi itu Jibril datang kepada saya yang mengatakan bahwa Allah menyuruh saya mendoakan untuk penghuni pagi, maka saya berdoa. Lalu Aisyah bertanya, terus wahai Rasul, apa yang saya ucapkan ketika saya masuk kuburan? Maka beliau pun mengajarkan doa yang biasa kita baca ketika masuk kuburan. Itu ini insya Allah beberapa situasi beliau bersama istri-istri. Baik. Saya tidak terbayang misalkan kita ada di posisi Rasulullah begitu. Kira-kira kalau mitra muslim Anda sekalian jangan 9, 2 saja begitu ya. Dan salah satunya saling cemburu, bagaimana kondisinya kira-kira? Baik, silakan kalau ada pertanyaan dari mitra muslim yang hadir langsung di Masjid Al-Ihsan Surabaya, atau juga Anda mitra muslim yang di rumah yang menyimak melalui siaran kami di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya atau 96,2 FM bersama Nabi Rahman. Ini yang terakhir Ustaz, dari bagaimana dengan masalah dengan sahabatnya. Ini karena memang selain bersama keluarganya, Rasulullah senantiasa berinteraksi dengan para sahabat Rasulullah SAW yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Bahkan ada di antara para sahabat Rasulullah yang ashabus suffah, dia senantiasa setiap saat bersama Rasulullah SAW berada di masjid Rasulullah karena saking cintanya dengan Rasulullah SAW. Seperti apa Ustaz? Ya, jadi melanjutkan dengan alaqah ya, hubungan beliau dengan para istrinya, itu kata Aisyah radhiyallahu anha, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatan qattu wala khatiman illa an jahida fi sabilillah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul perempuan atau pembantu ya, kecuali dalam jihad fi sabilillah. Jadi beliau tidak pernah ya dan menampar istrinya atau apa. Ini kita bertanya kepada diri kita, kadang-kadang ketika istri lagi cerewet itu kita apakan? Ada Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah melakukan itu. Kemudian akhlak Nabi SAW bersama para sahabat secara umum, ya sebagaimana dikatakan Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu ketika berjabat tangan dengan setiap sahabat itu beliau nggak pernah menarik sampai sahabat itu yang menarik terlebih dahulu. Kemudian beliau itu nggak pernah memalingkan wajahnya dari sahabat yang berbicara sampai sahabat itu yang memalingkan wajahnya. Kemudian kata Anas, walam yura muqaddiman rukbatayhi baina yaday jalisin lahu. Subhanallah, tidak pernah Nabi itu terlihat ya muqaddiman rukbatayhi itu memajukan kedua lututnya di hadapan sahabat duduknya. Ini masya Allah akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Kemudian pada suatu ketika beliau itu datang dengan tongkat. Kemudian para sahabat itu buru-buru datang berdiri untuk menyalami beliau. Beliau mengatakan, man ahabba an yumatsala lahu rijalun qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia itu ingin agar orang-orang itu datang pada berdiri untuk menyambut dia, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silakan pilih tempat duduknya dalam neraka. Bahkan dalam riwayat beliau mengatakan jangan sampai kalian seperti orang-orang ajam ya. Orang-orang ajam itu ya non Arab yang kafir, ketika mereka itu terhadap satu sama lain saling memuliakan dengan berdiri seperti itu beliau melarang saking tawadhunya. Kemudian di antara bentuk canda beliau itu pernah ada seorang wanita tua datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha an tudkhilani jannah. Wahai Rasulullah, tolong Anda berdoa kepada Allah agar memasukkan saya ke dalam surga. Nabi mengatakan, ya Umma Fulan, wahai ibunya si Fulan, innal jannata la yadkhuluha ajuz. Jadi surga itu tidak dimasuki oleh orang tua. Akhirnya dia menangis, karena dikira dia bukan penghuni surga. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutus orang untuk memberitahunya bahwasanya memang di surga itu nggak ada wanita tua. Yang disebutkan umur penduduk surga itu antara 30 sampai 33
itu gadis perawan, jadi bukan wanita tua lagi seperti itu. Kemudian di antara cara beliau bersama para sahabat ini itu suka memuji. Jadi ketika ada sahabat yang mutafawwid itu mungkin apa maksudnya mutafawwid itu? Jadi yang dia itu istimewa ya, atau mungkin ya nomor satu lah seperti itu beliau memberikan kepadanya lakop-lakop tertentu. Seperti Abu Ubaidah disebut Aminu al-Ummah, jadi orang yang dipercaya umat ini. Ibnu Mas'ud disebut Ghulamul Mu'allam, jadi bocah yang pandai, mu'allam. Kemudian Zubair disebut Hawariyur Rasul, ya, Hawariyur Rasul, pendamping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasan Husain disebut Syabab, Sayyidah Syabab di Ahlul Jannah, pemimpin pemuda penghuni surga dan lain sebagainya. Kemudian pada suatu ketika beliau itu menanyai seorang sahabat yang bernama Ka'ab, ya, Ubay bin Ka'ab yang dipanggil Abdul Munzir. Beliau bertanya kepada Abdul Munzir ini, apakah surat yang paling agung dalam Al-Quran? Ketika Ubay bin Ka'ab menjawab bahwa surat itu adalah ayat kursi, beliau langsung memegang dadanya sambil mengatakan, liyahdikal ilmu ya Abdul Munzir. Jadi liyahdika itu hani'an laka bihadzal ilm, jadi selamat ya dengan kamu atas ilmu ini. Kemudian pada saat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu datang dengan segala hartanya untuk membantu kaum muslimin dalam jihad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma dharra ibnu Affan ma amila ba'dal yaum. Jadi ma dharra ibnu Affan, tiada perkara yang merusak Utsman bin Affan, bermadar kepada Utsman bin Affan setelah yang dia lakukan pada hari ini, karena dia mengeluarkan seluruh hartanya untuk Islam. Insyaallah seperti itu tentang sikap beliau kepada para sahabat secara umum. Baik, luar biasa, banyak sekali kalau kita bahas semuanya dari bagaimana keagungan akhlak Rasulullah SAW. Tentu tidak akan cukup waktu sampai subuh barangkali besok ya. Saya persilakan barangkali sebelum kita tutup, dan saya persilakan statement closing untuk Ustaz Wafi barangkali yang ingin bertanya dari mitra muslim yang hadir di Masjid Al-Irsyad Surabaya. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Saiful. Saya mau tanyakan bagaimana kita menghormati Rasulullah dengan cara kemarin itu memperingati Maulid Nabi. Apakah Maulid Nabi itu selama Rasulullah masih hidup atau setelah Rasulullah tidak ada? Apakah ada peringatan itu, peringatan Maulid Nabi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Nah, di sini berarti bentuk aplikasi dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dalam mengikuti beliau, adalah mengikuti beliau. Nah, untuk masalah Maulid Nabi ini tentunya ya kaum muslimin berbeda pendapat. Ada yang melakukan Maulid Nabi, ada yang tidak. Yang satu mengatakan Maulid Nabi ini sebagai ajang untuk aplikasi dari mencintai Rasulullah SAW. Sementara yang lainnya, oh jangan melakukan itu karena para sahabat tidak pernah melakukan, ya seperti itu. Karena kalau memang itu perkara yang ada, misalnya pasti Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya sudah merayakan lebih dulu daripada kita. Tapi ketika tidak ada contoh seperti itu, maka tidak perlu dilakukan. Tapi yang jelas kita sebagai kaum muslimin tentunya semuanya mencintai Rasulullah SAW. Dan kita harus berusaha memang melakukan seperti yang difirmankan Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencontoh akhlaknya, melakukan segala bentuk sunnahnya. Inilah insyaallah maksud
maksud atau makna daripada cinta kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu jawaban untuk penanya Pak Syaiful. Banyak versi, banyak pendapat Bapak. Silakan untuk yang berpendapat A misalkan tidak perlu yang menyalahkan yang B. Banyak ekspresi yang kita lakukan untuk sama-sama mencintai Rasulullah SAW dan tujuannya sama karena cintanya kita terhadap Rasulullah SAW. Ada yang dengan cara itu, monggo silakan, tidak perlu menyalahkan yang memakai cara B. Karena kita sama-sama tujuannya ingin sama-sama menghormati dan mencintai Rasulullah SAW. Karena kita sudah di penghujung bersama dan tidak cukup waktu untuk membahas seluruh keagungan dan kepribadian Rasulullah SAW, untuk tidak cukup hanya dengan 1-2 jam begitu ya. Baik, silakan Ustaz Wafi dengan statement closing-nya, silakan. Ya, jadi kita kembali kepada sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi pada awal perjumpaan sudah disampaikan bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanakum akhlaqan. Jadi orang yang paling saya cintai dari kalian dan yang paling dekat dengan saya pada hari kiamat tempat duduknya adalah yang paling mulia akhlaknya. Sebetulnya akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya yang tadi kita sampaikan, yang super ringkas sekali. Makanya kita harus lebih banyak mendalami ya akhlak-akhlak beliau, baik dari kitab Al-Adabul Mufrad atau kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi, atau kitab-kitab yang menjelaskan tentang akhlak-akhlak beliau lainnya kayak Dalailun Nubuwah dan kitab-kitab sirah. Insyaallah dengan demikian mudah-mudahan Allah membantu kita untuk mencontoh akhlak-akhlak beliau, meskipun tidak semuanya, tapi paling tidak sudah ada usaha untuk di sana. Insyaallah seperti itu Mas Ibrahim. Baik, terima kasih Ustaz Wafi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi oleh Ustaz Wafi, banyak hal berkaitan bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan anak kecil, dengan para pelayan, dengan musuhnya, dengan istrinya, dengan para sahabatnya, akan memberikan inspirasi kepada kita, ilmu kepada kita untuk kita memperbaiki diri, untuk kita senantiasa mencontoh Rasulullah SAW. Demikian mitra Muslim, kajian Ulama Silaturahim kesempatan kali ini bersama Ustaz Wafi Marzuki Ammar LC.MA membahas topik keagungan akhlak Rasulullah SAW yang terselenggara atas kerjasama Suara Muslim Surabaya dengan Remaja Masjid Al-Irsyad Surabaya di Jalan Iskandar Muda 46 Surabaya. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Hasan Muhammad di studio. Silakan Hasan.